Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara fahada wa yassara li muhibbihi sabilal ihtida. Usalli wa usallimu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli syirki wal wafa. Wa ba'du, hadirin Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Ikhlas di Ciamigas dan rekan-rekan yang senantiasa gabung pada kajian online Badajur Senin ini. Mudah-mudahan kita ada dalam kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk kajian hari ini, kajian rutin, kajian kitab Uqudul Jen bersama guru kita Ustadz Irwan Yusuf SAG. Beliau merupakan pengasuh Majelis Ta'lim Al-Karimiyah Tangerang Selatan. Insya Allah pada kesempatan kali ini akan melanjutkan pembahasan kitab Uqudul Jen di halaman 30 baris kedua dari atas. Begitu pada para jemaah yang memegang kitabnya, silakan bisa dilihat kembali halaman 30 baris kedua dari atas. Dan untuk menjaga adab ta'lim kita, dipesankan pada para jemaah untuk memut videonya untuk sementara dan silakan siapkan pertanyaannya atau penambahannya setelah kajian berlangsung. Terima kasih. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak kajian bersama Ustadz Irwan Yusuf dalam kitab Uqudul Jen. Kepada beliau kami persilahkan. Tafadhol Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas Ditjen Milgas, juga ya jamaah yang lainnya yang mengikuti kajian ini, mari kita lanjutkan kajian kitab Uqudul Jen yang pada kesempatan siang hari ini sudah sampai di halaman 30 baris kedua dari atas ya, Ustaz Budi, dari atas atau baris pertama dari atas ujung. Waqalat Ummu Salamah. Itu bacaannya yang pegang kitab, ya yang tidak pegang kitab silahkan disimak saja. Baik, ya untuk ya ambil berkah dari kajian kita pada siang hari ini, kita awali dengan pembacaan Ummul Quran Surat Al-Fatihah. Al-Fatihah ta'liniyatil futuh wal munuh wal rusuh salahil jasadi wal ruh. Taubatina suila hadrati habibina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila jami' ikhwani min anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin ila jami'il malaikatil muqarrabin khususan musannif hadzal kitab nafa'anallahu bi jami' ulumihim barakatihim anallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum li darajatin fil jannah sirrul asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Jamaah sekalian, pembahasan kita siang hari ini masih dalam pasal yang terakhir kitab Uqudul Jen, itu menerangkan tentang haramnya pandangan laki-laki kepada perempuan yang bukan mahram, perempuan ajnabiyat, juga kebalikannya. Di sini dikatakan waqalat Ummu Salamah radhiyallahu anha. Telah berkata istri Rasul yang namanya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Istazana ibnu Ummi Maktum al-A'ma. Telah meminta izin sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Ummi Maktum
yang buta matanya. Ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Dia mohon izin kepada Rasul untuk bertamu, untuk datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana wa Maimunatu jalisatan. Dan aku, kata Ummu Salamah, dan Maimunah istri Rasul yang lainnya, jalisatan, ketika itu tengah duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, ihtajiba, bersembunyilah engkau berdua wahai Ummu Salamah dan Maimunah. Ya, tutupilah diri kalian berdua, karena sebentar lagi akan datang sahabatku yang namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Fakulna, lalu saya berkata, kata Ummu Salamah, awalaisa bi'a'ma ya Rasulullah, bukankah dia itu buta ya Rasul? Bukankah Abdullah bin Ummi Maktum itu tidak bisa melihat? Lalu untuk apa kami bersembunyi? Ya, la yabsuruna, dia itu tidak bisa melihat kami wahai Rasul. Faqala, maka Rasulullah bersabda, wa antuma la tubsirani, dan kalian berdua, kalian tidaklah buta. Abdullah bin Ummi Maktum memang tidak bisa melihat kalian, tapi kalian bisa melihat Abdullah bin Ummi Maktum. Kalian tidak buta. Nah, ini saudara sekalian, hadis ini menunjukkan atau memberikan isyarat bahwa bukan cuma laki-laki yang haram melihat kepada perempuan yang bukan mahram. Tapi perempuan juga diharamkan memandang kepada laki-laki yang bukan mahram. Ya, terbukti bahwa Rasulullah memerintahkan kedua istrinya, yaitu Ummu Salamah dan Maimunah radhiyallahu taala anhuma, ya, untuk bersembunyi, untuk ya pergi ketika datang sahabatnya yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum yang matanya buta. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la'anallahu nazira, Allah melaknat kepada siapa? Kepada orang yang melihat sesuatu yang diharamkan Allah, wal manzura ilaihi, dan kepada yang dilihatnya. Orang yang melihat Allah laknat, orang yang dilihat atau menampakkan diri supaya dilihat oleh orang lain pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya dalam Al-Qur'an, ya, salah satu ayat yang menerangkan tentang zina, ya, disebutkan pelakunya perempuan terlebih dahulu daripada laki-laki. Ayatnya az-zaniyatu waz-zani, penzinah perempuan dan penzinah laki-laki. Fajlidu, maka cambuklah ya mereka itu ya mi'ata jaldah, 100 kali cambuk. Ya. Berbeda dengan ya perbuatan mencuri. Dalam Al-Quran Allah sebutkan dulu pelaku pencuri laki-laki, baru kemudian pencuri perempuan. As-sariqu was-sariqatu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Ya. Dalam ya menyebutkan terlebih dahulu az-zaniyatu, penzina perempuan, karena banyak memang awalnya berangkat dari ya wanita, dari perempuan. Karena itu ya Rasul katakan la'anallahu nazira wal manzura ilaih. La yajuzu limra'atin. Selanjutnya tidak boleh, tidak halal bagi perempuan mukminatin yang beriman billahi kepada Allah, antuzhira ala kulli ajnabiyyin, memperlihatkan diri kepada setiap laki-laki yang bukan mahram, laki-laki yang lain, ay laisa bizaujin, yang bukan juga suaminya, wala mahramin binasabin, bukan juga mahram dari sebab nasab, au radhain, atau mahram dengan sebab saudara susu. Ini haram, ya. Nah, zaman sekarang ini saudara-saudara sekalian, ya, kita ini dihadapkan atau iblis sangat lihai membungkus kemaksiatan ya dengan sesuatu yang indah.
membungkus perbuatan dosa dengan sesuatu kegiatan sosial atau bahkan mungkin dipandang sebagai satu kegiatan ibadah. Saya mau kasih contoh, jikalau ada kegiatan yang namanya peragaan busana muslim. Nah, ini contoh. Peragaan busana muslim. Ya. Itu kan judulnya terlihat bagus, peragaan busana muslim, muslimah. Bagus, seperti ya syiar Islam. Tetapi pada prakteknya bagaimana? Ya, ketika seorang ya pragawatinya naik ke atas panggung dengan menggunakan memang pakaiannya pakaian tertutup, pakaian syar'i, tapi dengan melenggak-lenggoknya dia di hadapan dewan juri, berjalan ya dengan bergaya, memutar kanan, memutar kiri, ya. Kemudian tidak hanya mata perempuan yang melihat, tapi banyak pasangan mata lelaki ya yang melihatnya, maka ini ya cara setan untuk memperdaya kita. Kalau saya pinjam bahasa almarhum al-maghfurlah, ya iblis itu ya Ki Haji Zainuddin MZ, ya iblis itu ya pintar untuk mengkemas satu kemaksiatan menjadi satu ibadah. Barangkali nanti akan muncul, kata beliau, satu zaman ada bir, ya minuman khamar, cap korma, begitu. Ya, ada bir, cap korma. Minumannya khamar, minuman keras, tapi ya capnya atau mereknya korma. Nah, korma ini kan ya sesuatu yang dinilai baik, wah ini makanan Rasul, ini sunnah Rasul, tapi dalamnya bir cap korma. Nah, itulah kira-kira saudara sekalian di zaman sekarang ini, ya di akhir zaman memegang agama begitu berat, ya bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala yajuzun nazru minhu ilaiha, dan tidak boleh selanjutnya melihat dari laki-laki ilaiha kepada perempuan, wala minha ilaihi, dan tidak boleh pula melihat perempuan dari laki-laki. Wala lamsu bil musafahati, dan tidak boleh pula ya menyentuh ya laki-laki dengan perempuan bil musafahati, dengan bersalam-salaman. Musafahah au ma'amunawalatin, atau bersama mencolek atau menoel, au nahwihima, atau yang seumpamanya. Ya, diharamkan laki-laki muslim ya bersalaman dengan laki-laki dengan perempuan muslimah yang bukan ya mahram, ya bersentuhan. Nah, di sini ada satu riwayat hadis yang ya menjelaskan ancaman atau ya, siksa bagi orang yang melakukan perbuatan dosa semacam itu. Warawat Tabrani, telah meriwayatkan Imam At-Tabrani fil Kabiri, di dalam kitab Al-Kabir, an Maqil bin Yasar, dari Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu. La an yut'ana, hadisnya berbunyi sungguh ditusuknya, fi ra'si ahadikum, ke dalam kepala salah seorang di antara kalian, kata Rasul, bimikhyatin min hadid, dengan jarum yang terbuat dari besi, dengan paku yang terbuat dari besi. Kepala seorang ditusuk dengan paku yang terbuat dari besi, khairun lahu, itu lebih baik baginya. Ya, sakitnya itu masih dianggap lebih ringan, min an yamussa imra'atan, daripada menyentuhnya ya itu laki-laki kepada seorang perempuan, la tahillu lahu, yang tidak halal baginya. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sehingga dalam satu hadis kursi Allah juga ingatkan, ya ibn Adam, wahai manusia, sabruka ala qalilin minal maksiyah, kesabaranmu ya atas sedikit perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat itu ya enggak lama, sebentar kita hidup di dunia. Aisaru, itu lebih mudah, kata Allah, alaika, atasmu di dalam menanggungnya, min sabrika, daripada kesabaranmu, ala kasirin min adabi jahannam, atas banyaknya siksa-siksa neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Bayangkan kalau Nabi ya gambarkan kepala kita ini ditusuk dengan paku dari besi, ya tentu akan mengeluarkan darah, tentu luar biasa sakitnya.
Sakit yang semacam itu kata Nabi masih lebih ringan dibandingkan siksa yang akan diterima nanti di hari kiamat di neraka jahanam ketika seseorang ya menyentuh dengan sengaja ya perempuan yang tidak halal baginya. Ya, belakangan kita ya mendengar berita bahwa ya dalam kebutuhan transportasi ya manusia zaman sekarang di mana laki-laki ya bergabung atau bercampur dengan perempuan di kereta, di atas kendaraan busway, berdesak-desakan laki-laki dengan perempuan walaupun ya dari pihak ya pengelola sudah menyiapkan 2 gerbong barangkali khusus perempuan, tapi nggak cukup, nggak memadai karena banyaknya perempuan yang menggunakan ya kereta api. Di saat jam kerja, jam pulang kerja, jam berangkat kerja, maka keadaan kendaraan kereta api, bis dan yang lainnya berdesak-desakan. Di situ ya ada barangkali orang-orang yang sengaja ingin berdesak-desakan ya dengan perempuan yang bukan mahram. Nah, ini dosanya kata Rasulullah ya lebih sakit daripada ketika kepala kita ditusuk dengan paku yang terbuat dari besi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Iyyakum wal khalwata bin nisa." Takutlah olehmu bersepi-sepi dengan perempuan. Fawalladzi nafsi biyadihi, maka demi Allah yang jiwaku ada dalam kekuasaannya, ada dalam genggamannya. Ma khala rajulun, tidaklah bersepi-sepian seorang laki-laki bi imra'atin dengan seorang perempuan illa dakhala syaitanu bainahuma, kecuali masuk setan di antara keduanya. Kecuali masuk setan di antara keduanya. Ini dosa yang barangkali sudah begitu lumrah di zaman sekarang. Ya, bahkan di zaman ya kita dulu muda, barangkali ketika kita belum berumah tangga, ya ada istilah berpacaran, ya berdua-duaan laki-laki dengan perempuan, itu dosa-dosa yang ya mesti kita renungkan bahwa kita ya banyak melakukan perbuatan dosa di masa lalu. Maka jangan sampai dosa-dosa di masa lalu yang kita barangkali belum tahu bahayanya, ya jangan sampai terulang lagi setelah ya kita sudah tua dan kita sudah mengetahui ya bahaya ataupun siksa bagi pelakunya. Wali an yuzahima, selanjutnya, dan sungguh berdesak-desakannya rajulun, seorang laki-laki, khinziran, dengan seekor babi, mulattakhan bitin, yang berlumuran tanah, au hamain, atau ya kotoran, berlumuran dengan ya biasa babi itu ya suka dengan lumpur-lumpur yang kotor, dengan lumpur-lumpur yang bau, dia gupak di ya comberan barangkali. Ada babi yang ya badannya belepotan dengan lumpur, dengan ya tanah yang bau, kemudian berdesak-desakan dengan kita, ya apalagi babi itu termasuk binatang ya yang memiliki nazis mughalladhah. Ya, Nabi gambarkan sungguh berdesak-desakannya seorang dengan seekor babi yang belepotan lumpur, khairun, masih dianggap lebih baik, saudara. Khairun, masih dianggap lebih baik lahu, baginya. Ya, bagi dia, min an yuzahima, daripada berdesak-desakan, mankibahu, ya bahunya itu orang laki-laki, mankiba imra'atin, dengan bahu perempuan, la tahillu, yang tidak halal baginya. Ya, naudzubillahi min dzalik. Itu gambaran ya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya bahwa ya kalau disuruh memilih maka masih lebih baik berdesak-desakan, berhimpit-himpitan dengan binatang babi yang notabene najis mughalladhah, bukan cuma babi tapi dia berlumuran lumpur yang bau, itu masih dianggap lebih baik daripada seorang laki-laki yang berdesak-desakan, yang berhimpit-himpitan ya dengan ya perempuan yang bukan mahram atau perempuan dengan laki-laki yang bukan mahram. Nah, ini luar biasa saudara sekalian. Saya lihat ada
ya, satu riwayat dalam kitab Fawaidul Mukhtarah halaman 335 diriwayatkan kana Wahb bin Munabbih yaqul bahwa seorang ulama ya Wahab bin Munabbih pernah berkata kharaja Isa alaihissalam, ya satu ketika pernah Nabi Isa alaihissalam keluar yastasqi untuk minta hujan. Ya, Nabi Isa alaihissalam ya pernah memimpin umatnya untuk salat istisqa, salat minta hujan. Ya, dilanda kekeringan yang sekian lama ya. Kemudian Nabi Isa mengajak ya umatnya untuk salat istisqa untuk minta diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakharaja walam isqa. Keluar dia ya melaksanakan istisqa tapi walam isqa. Allah tidak turunkan hujan. Dengan salat ya istisqanya Nabi Isa luar biasa, seorang nabi. Ya, bukan nabi ya apa namanya sembarang nabi, dia nabi juga yang mempunyai ya derajat ataupun kedudukan yang tinggi. Isa bergelar Ruhullah. Ya, memohon kepada Allah bersama umatnya untuk diturunkan hujan, tapi Allah tidak turunkan hujan. Ya, padahal doa Nabi itu mustajab. Maka Nabi Isa kemudian mengatakan man azdaba minkum zamban falyarji. Ya, dia berhadapan dengan umatnya, dia katakan, wahai umatku, siapa saja di antara kalian yang baru bikin dosa, ya hendaklah pulang, kembali ke rumah, jangan ikut berdoa dan permohonan kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karena banyaknya dosa yang kalian lakukan. Maka siapa saja yang merasa berbuat dosa, ya, silahkan kalian ya tinggalkan lapangan ini, kembali ke rumah kalian. Waraja'an nas kulluhum, maka ya semuanya merasa berdosa, semua merasa berdosa, pulang semuanya. Ya, semuanya merasa sudah melakukan dosa, maka semua umat ketika itu pulang ke rumah masing-masing illa wahidan, kecuali satu orang. Satu orang tidak pulang, tetap berdiri di tengah lapang. Maka lahu, kemudian Nabi Isa bertanya kepada orang ini, ammalaka zambun, ya, hai fulan, apakah ente enggak punya dosa sehingga yang lain pulang, kamu enggak pulang? Ya, tadi aku katakan siapa saja yang punya dosa, siapa saja yang habis bikin dosa, silakan pulang. Apakah kamu tidak bikin dosa? Ya, faqala, maka orang yang ya tinggal tetap di lapangan ini yang tidak kembali mengatakan, "Na'am ya Nabi Isa, benar hai Nabi Isa. Ya, saya bikin dosa. Nazartu marratan ila mar'atin. Saya habis ngelihat cewek, saya habis ngelihat perempuan yang cantik, yang bukan mahram, yang tidak halal bagiku. Falamma wallat, ketika perempuan ini sudah berlalu, ya, adkhaltu usbu'i fi aini. Ya, aku tusukkan ya jariku ini ke mataku. Aku colokkan jariku ini ke mataku yang habis melihat perempuan tersebut. Ya. Pakala tuha, kemudian aku congkel. Dia merasa menyesal, dia merasa bersalah karena melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itu juga ketika wanita itu yang dia lihatin sudah pergi, dia congkel, dia colok matanya dengan jarinya, ya dia congkel sampai ya katakanlah matanya menjadi rusak. Maka lahu Isa alaihissalam, maka kemudian Nabi Isa mengatakan kepada orang ini, ya padullah al-qaum. Oh, kalau begitu kamu bikin dosa, tapi kamu sudah hukum dirimu sendiri dengan mencolok matamu, mencongkel matamu dengan jarimu yang ya matamu itu habis melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Karena itu doakanlah untuk kaum, untuk masyarakatmu. Ya, pada aku orang ini berdoa kepada Allah, ya jalalatis sama liwaktiha wa umtiru. Maka ketika itu juga ya langit menurunkan hujan. Allah turunkan hujan dari langit dengan deras, dengan banyak, ya dengan doa orang yang bikin dosa, kemudian ya bikin dosa karena dia melihat perempuan yang bukan mahram, kemudian dia siksa, dia azab mata yang dia pakai untuk berbuat dosa tersebut. Ini satu kisah yang barangkali bisa menjadi inspirasi buat kita. Bahwa ya melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu adalah paling besarnya dosa kecil.
Ya, kata ulama, ya memandang kepada yang diharamkan oleh Allah itu paling besarnya dosa kecil. Dia memang dosa kecil, ya, bukan rentetan dosa besar, tapi ujungnya atau paling besarnya dosa kecil. Selangkah lagi dia akan masuk ke dalam ya rombongan dosa besar. Ya, selangkah lagi dia akan masuk dalam rombongan dosa besar. Fayajibu maka wajib alal mar'ati atas seorang perempuan. Idza aradatil khuruj, kalau dia hendak keluar rumah, antas turo jami'a badaniha, dia tutupi semua badannya. Ya, dia tutupi semua badannya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, dari ujung kepala dengan ujung kaki. Bahkan dengan katakanlah hijab syar'i. Ya, hijab yang tidak hanya menutupi ya badan tapi juga menutupi ya bentuk badan itu sendiri. Wajadaiha, kedua tangannya dia tutupi. Min a'yunin nadirin, dari pandangan orang-orang yang melihat. Ya, dari penglihatan orang-orang yang melihat. Wajib tuh. Ya, jangan begini. Ya. Ada perempuan barangkali dia punya paras cantik, dia punya ya badan yang bagus, kemudian ya dia berdandan, kemudian dia pakai pakaian yang tidak menutup ya aurat, ya dengan berdalih bahwa dia bersyukur atas nikmat kecantikan yang Allah berikan. Allah kasih dia ya kecantikan, ya marhaba ya Kiai Zakaria, masya Allah. Ya, afwan Kiai. Ya, ini ya dia katakan saya bersyukur ya atas nikmat Allah, maka ya saya ya tunjukkan rasa syukur saya dengan menunjukkan kecantikan saya kepada orang-orang lain. Atau dia katakan saya keluar dari rumah dengan berdandan, dengan bersolek, dengan ya berpakaian semacam ini, saya sudah menjaga hati saya supaya tidak terganggu oleh orang lain. Iya, dia tidak terganggu orang lain, tetapi ya dia menjadi pengganggu bagi orang lain. Dia menjadi pengganggu bagi orang lain. Waqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang terakhir Rasulullah SAW juga bersabda, kutiba ala ibni Adam, telah dituliskan atas setiap manusia nasibuhu, bagiannya minaz zina, daripada dosa zina. Ya, mudrikun, dia akan temui itu. Ya, zalika bagiannya, la muhalata, pasti. Itu di Lauhul Mahfuz. Ya, sebelum kita ya dilahirkan ke alam dunia ini sudah ada bagian-bagian kita daripada ya perbuatan-perbuatan zina. Fal ainan, Rasul lanjutkan, maka kedua mata, zina huma, ya zina keduanya adalah an-nazru, memandang. Mata kita ini ya sulit ya untuk menjaga mata. Ya, makanya dalam satu sisi barangkali orang-orang yang buta matanya sejak lahir, dia sudah mendapatkan ya penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak melihat atau dia tidak melakukan ya zina mata. Ya, satu keuntungan juga. Ya. Kemudian wal udnan, dua telinga, zina huma al istima, ya zina daripada dua telinga kita adalah mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan perbuatan zina. Walisanu, kemudian lisan juga zinahul kalam. Zina daripada lisan kita adalah berbicara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sudah ya, mata kita penuh dengan zina, telinga kita penuh dengan zina, lisan kita penuh dengan zina. Ya, lisan kita ini sering ya banyak ya mengucapkan sesuatu barangkali yang ya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita melakukan dusta. Ya, barangkali kita satu waktu pernah juga kita ya fitnah orang, gibahi orang lain. Wal yad zinaha al-batsu. Tangan kita zinahnya adalah ya mengambil dengan paksa, menyiksa, mengambil dengan paksa. Tangan yang kita pakai juga barangkali ya melakukan ya zina yang dimaksud oleh hadis Rasul ini. Warijlu, kemudian kaki, zinaha al-khuta. Ya, zinanya adalah melangkah ke tempat-tempat yang ya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal qalbu yahwa, kemudian ya hati pada akhirnya yang menyukai, hati yang senang, wa tamanna, dan berharap ya
untuk ya yang dicita-citakan oleh panca indera kita tadi. Ya. Wa yusaddiqu dzalika, dan akan membuktikan itu zina-zina yang dilakukan atau diinginkan oleh panca indera kita, al-farju, itu kemaluannya, kemaluan manusia. Au yukadzibuhu, atau dia mendustakannya. Oh ternyata tidak, ternyata hanya sebatas hayalan saja. Ya, tapi ada juga yang kemudian setelah menghayal, ya, awal daripada zina itu adalah pandangan, ya, nazratun, pertama pandangan. Ya, ketika laki memandang perempuan, perempuan memandang laki-laki, kemudian memberikan respek, saling senyum, ya, patabassamun, nazratun patabassamun. Pertama memandang, kemudian saling lempar senyum. Ya, kalau sudah dikasih senyum itu ada sinyal. Ya, maka pakalamun, ngobrol dah. Ya, udah dikasih senyum, berani udah tanya, ya, siapa namanya? Ya, Neng siapa namanya? Abang siapa namanya? Ya, nanya-nanya, ya, berapa nomor WA-nya kalau boleh tahu. Ya, udah kalam, kemudian palikaun, ya, pamauidun, janji dulu dia. Ya, udah dapat nomor HP, ya, nomor WA, ini satu modal. Kemudian malam dia tanya, bagaimana besok ada acara, ya, bisa kita jalan bareng, bisa kita makan bareng, ya. Jadi nazratun, pertama pandangan, patabassamun, kemudian saling senyum, kemudian pakalamun, berbicara, ya, kemudian, ya, pamauidun, buat janji, palikaun, kemudian dia berjumpa, ya, di tempat dan waktu yang sudah disepakati, ya, maka ya terjadilah perjumpaan yang pada akhirnya ya juga terjadilah perzinaan. Naudzubillah summa naudzubillah. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul, ya, libnatihi, kepada putrinya Fatimah Az-Zahra. Ya Fatimah, ya bunayya ayu syai'in khairul lil mar'ah. Rasul tanya, hai Fatimah, wahai putriku, menurutmu ya sesuatu apakah yang paling baik bagi seorang perempuan? Ya. Rasul bertanya bukan karena tidak tahu, tapi Rasul ingin tahu jawaban dari putrinya ini. Qalat, maka berkata Fatimah, an la tara rajulan wala yaraha. Ya, wahai kekasihku, ya habibi, wahai Rasulullah, wahai ayahku, ya, yang paling baik bagi seorang perempuan menurutku adalah dia tidak melihat seorang laki-laki dan laki-laki tidak melihat kepadanya. Waduh, berat ini. Ya, perempuan yang tidak melihat laki-laki dan laki-laki tidak melihat kepadanya. Ya, barangkali ini figurnya Siti Maryam yang dipingit ya oleh Nabi Zakaria, itu luar biasa. Ya, dalam pingitan yang sangat ketat, ya, tidak dilihat oleh laki-laki dan dia tidak melihat laki-laki. Ya, itu yang terbaik kata Fatimah Az-Zahra. Ya. Fadhammaha ilaihi, kemudian Rasul memeluknya, Rasul peluk ini putrinya Fatimah karena dia senang dengan jawaban yang diberikan Fatimah, ternyata itu. Waqala, kemudian Nabi katakan zurriyatan ba'duha min ba'din. Ya, kalau bahasa kita ya buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Tuh. Pantas engkau menjadi putriku wahai Fatimah. Zurriyatan ba'duha min ba'din. Keturunan sebagian dari sebagiannya, bahwa buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Fastahsana gaulaha, maka Rasul menganggap baik apa yang dikatakan oleh Fatimah. Jawabannya, ya, seorang yang paling baik bagi seorang perempuan, dia tidak melihat kepada laki-laki dan laki-laki tidak melihat kepada dia. Tapi ini sesuatu hal yang barangkali di zaman sekarang sulit, mustahil barangkali, susah ya untuk mewujudkan yang semacam ini. Paling tidak ya sekian persennya kalau kita bisa amalkan, maka kita termasuk umat yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khatimatun wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Demikianlah hadirin sekalian kajian singkat kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah kualitas ya kuantitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila banyak hal-hal yang kurang di sana sini. Saya kembalikan kepada Ustaz Budi. Fadhol Ustaz Budi. Baik, alhamdulillah kajian kita pada siang ini terkait haramnya laki-laki melihat aurat perempuan yang bukan mahram dan sebaliknya. Sangat menarik sekali dan dipersilakan pada para jemaah bagi yang mau bertanya atau menambahkan, kami persilakan.
terkait haramnya laki-laki yang bukan muhrim melihat perempuan dan sebaliknya. Sebelum dibuka, Ustadz Budi, barangkali usulan dari saya ya. Ini Ya. biar jangan nanya dulu, nambahin dulu nih. Ada Oh kiai iya. yang ikut juga kajian, Kiai Zakaria ini. Masya Allah, ada guru saya ikut memantau kegiatan ini. Barangkali ya Kiai Zakaria ya bisa memberikan tambahan pada ulasan siang hari ini. Fadhol Kiai. Ya, tafadhol Pak Kiai, mohon dibuka audionya. Anda Tafadhol, Pak mustami Kiai. aja. Anda mustami aja. Mohon maaf. Tambahin dikit, tambahin walau sedikit ya, tambahin ya biar jadi bekal buat saya, buat semuanya. Ya, tambahin dikit. Ya, mohon maaf nih saat ini belum bisa. Saya dengerin aja sekarang. Oh, Ya. baik. Apaan? Tafadhol, lanjut. Oh, ya. Silakan. Silakan. Ya. Baik, syukran Pak Kiai Zakaria yang sekarang lagi menyimak daripada kajian Ustadz Irwan. Baik, bagi Bapak-Bapak, Ibu yang mau menambahkan atau bertanya terkait haramnya laki-laki melihat aurat perempuan dan sebaliknya yang bukan muhrim. Mungkin Ustadz Firdaus mengawali. Kami persilakan. Ustaz. Ya, tafadhol Ustaz. Izin Ustaz untuk bertanya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini apa? Mungkin sudah biasa ditanyakan ya. Namun sekali lagi dalam setiap pembahasan masalah melihat aurat atau melihat perempuan, ini ya sedemikian rupa ya, maksudnya penekanan agama kepada kita para laki-laki. Namun kenyataannya faktanya ini sangatlah berat ya, namanya menahan pandangan itu, karena mungkin itibarnya pada zaman Nabi SAW aurat itu tertutup ya, termasuk non Muslim. Kalau nggak salah wanita ahli rimah itu juga tertutup auratnya, yang terbuka hanya wajahnya saja. Dan itu akhirnya yang menjadi godaan ya hanya wajah. Sementara kita zaman sekarang ini luar biasa. Saya pribadi berikhtiar sudah nggak lihat TV nih, Ustaz. Masya Allah, Sudah. luar biasa. Ya. Tadinya misalkan mau dengerin berita, ngelihat yang membaca berita cantik, terus juga bajunya juga seperti itu. Ya. Akhirnya lama-kelamaan udahlah, saya nggak usah lihat TV aja deh. Tapi sekarang problem lagi, kalau nggak ngelihat TV, sekarang larinya ke HP kan ya. Lebih luar biasa lagi. Berita-berita di HP, cuman ternyata lebih luar binasa lagi, Pak. Maka itu lebih dari TV ya. Betul Ustaz. Ini Ustaz, Nabi SAW itu apakah ada ini Ustaz, ada semacam kiat-kiat, misalnya kalau zaman sekarang kan ada psikolog, itu mungkin ada nasihat ya, seperti Bu Eli Risman itu ya, bahwa laki-laki harus memanfaatkan waktu dan sebagainya untuk berpikir ya, untuk produktivitas amal lah, beramal, bekerja dan sebagainya. Saya pikir itu nasihat kepada individu ya, tapi secara sistem ini menurut saya sudah berat banget ya kondisi sekarang ini.
godaan wanita, kan Nabi bilang juga nggih Ustaz ya, apa, fitnah Bani Israel kanat fin nisa ya. Ya makanya kalau sekarang kita sebetulnya tidak mungkin lebih parah mungkin dari Bani Israel. Karena nah Ustaz mungkin gitu Ustaz, intinya kami mau mohon penjelasan mungkin Nabi SAW pernah bagaimana Nabi menata pribadi maupun secara masyarakat. Ustaz. Jadi penekanannya itu secara masyarakat, kan Nabi sudah memberlakukan semacam hukum lah ya. Hukum, tata negaranya dibuat hukum wanita itu tutup aurat semua kan gitu. Nah, baru kemudian ada peringatan atau dorongan kepada laki-laki agar ghadul basar. Tapi kalau kita sekarang faktanya seperti ini, ya sebetulnya kita berikhtiar ya. Cuman apa? Ya ini betul-betul memang pengendalian diri takwa yang menjadi modal ya. Kalau sementara pilar Islam itu menurut yang saya pahami itu ada 3 ya. Pengendalian diri berupa takwa, kemudian kontrol atau ya semacam amar ma'ruf nahi mungkar dari teman kita, masyarakat, dan yang ketiga itu penegakan hukum oleh negara. Itu kalau 3 pilar itu tegak, maka mungkin baru sempurna keimanan kita ya, takwaan kita. Ya, Ustaz, syukran Ustaz, afwan. Baik. Ya baik, mungkin Ustaz Iwan mau menanggapi. Ya. Intinya adalah bahwa zaman sekarang atau akhir zaman lebih berat ya buat kita umat Rasulullah SAW untuk menjalankan syariat agama, termasuk salah satunya adalah menjaga pandangan. Ini sudah disampaikan oleh Rasul 14 abad yang silam. Ya, bahwa ya orang-orang yang menjalankan syariat Rasulullah di dalam kitab Mawaid Usfuriyah, ya bagian akhir itu diterangkan ya sayati zamanun ala ummati seterusnya sampai dikatakan ya bahwa akhir zaman orang yang menjalankan ajaran syariat agama ini Rasul gambarkan seperti orang yang memegang bara api. Seperti orang yang memegang bara api. Dipegang erat tangan terbakar, dilepas agama lenyap. Ya, begitulah gambarannya. Ya, atau seperti seekor cacing yang ditaburi garam. Ya, dia akan ya berontak-berontak, dia akan ya kepanasan, dia akan kesakitan. Orang yang menjalankan syariat Rasulullah di zaman akhir ini lebih banyak fitnah. Ya, itu lebih berat kita rasakan sama-sama. Tapi Rasulullah memang selalu memberikan ya solusi. Ya, ketika Rasulullah bersabda kepada para pemuda yang sudah memiliki ya kemampuan biaya untuk menikah, silakan menikah karena menikah itu bisa menjaga pandangan mata. Ya, karena dengan menikah ya punya istri bisa menjaga pandangan mata. Paling enggak orang laki yang udah punya istri kalau ngelihat perempuan enggak norak gitu seperti anak bujang ya yang ngelihat cewek ya enggak punya istri ya itu pandangannya norak pisan gitu kelihatannya. Ya. Kalau dia belum punya biaya untuk menikah ya bahkan Rasul memberikan solusi ya Yasum hendaklah dia berpuasa karena puasa itu akan melemahkan syahwat. Ini ya salah satu ya solusi dari Rasulullah SAW untuk ya menahan dahsyatnya ya desakan ataupun ajakan syahwat di dalam melakukan perbuatan zina. Ya, bahkan tadi dalam hadis yang barusan kita bahas bukan cuma ya laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki, hatta orang laki itu buta. Abdullah bin Ummi Maktum ya istri Rasul yang bernama Maimunah dan Ummu Salamah disuruh masuk kalian berdua. Kenapa? Sebentar lagi akan datang sahabatku Abdullah bin Ummi Maktum. Ketika tanya kenapa ya Rasul, dia kan buta nggak bisa lihat kami, tapi kalian bisa lihat mereka. Ya ini ya benar-benar penjagaan dari Rasulullah SAW karena ya Allah pun ketika membicarakan larangan zina
bukan jangan berzina, tapi wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekat kepada zina. Begitulah ya Ustaz, ya semakin ya akhir zaman semakin berat kita menjalankan ajaran syariat Rasulullah, tapi kalau kita istiqomah mohon perlindungan dari Allah, insya Allah dikasih kita kemudahan oleh Allah dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ustaz Budi. Baik. Mungkin yang lain yang mau bertanya atau menambahkan, kami persilakan. Dari Pak Lutfi mungkin? Pak Ahmad Lutfi. Dipersilakan. Baik Ustaz, sambil menunggu, tadi di pembahasan awal sangat menarik sekali bahwa seorang laki-laki itu diharamkan melihat perempuan yang bukan mahramnya, begitu juga sebaliknya. Bahkan tadi dikatakan selevel Abdullah bin Maktum pun yang buta itu kata Nabi ihtajiba, suruh bersembunyi, artinya dengan melihat perempuan yang bukan muhrimnya. Nah itu Abdullah bin Maktum, apalagi laki-laki yang normal Ustaz ya. Nah ini kasusnya Ustaz, seorang keluarga suami istri ini punya pembantu, kebetulan pembantunya itu bukan muhrim dan masih muda, kan itu kan sering berinteraksi, sering berkomunikasi. Nah ini apakah ada rukhsah atau keringanan Ustaz? Karena kan susah juga mungkin, karena pembantu itu juga merawat anaknya mungkin, jadi sering berinteraksi, sehingga susah kalau untuk bersembunyi Ustaz gitu, semisal. Apa Ustaz? Barangkali kalau ya pembantunya itu perempuan, maka kita suami atau kepala rumah tangga bisa lewat perantara istri kita. Ya, Bu atau Ma, tolong sampaikan ya kepada ya fulana bantu kita untuk ya bikin ini, untuk menyiapkan ini, untuk menyiapkan itu. Itu barangkali juga ya cara kita untuk ya menghindari interaksi langsung dengan perempuan yang bukan mahram. Ya, tetapi andai pun harus berinteraksi langsung, katakanlah istri kita nggak di rumah, ya maka ya diperbolehkan selagi mata kita ini terjaga. Ya, jadi yang dilarang itu memandang bukan melihat. Ya, kalau melihat itu sekilas saja. Ya, kalau memandang itu melihat dengan memperhatikan, melihat dengan seksama. Itulah yang ya dilarang oleh ya agama, yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi ya luar biasa. Ini contoh yang diberikan oleh Ustadz Budi. Zaman sekarang banyak orang punya asisten rumah tangga, ya masih muda, cantik, barangkali bisa jadi lebih cantik dari istrinya. Ya ini pembantu ya. Ya banyak ya kasus-kasus semacam ini. Maka bagaimana ya cara kita untuk ya mensiasatinya, ya mengurangi kontak langsung dengan kita bisa ya lewat ya istri kita, atau kita lewat ya apa telepon atau lihat WA ya, dia di kamar, kita di kamar lihat Mbak tolong siapkan ini, Mbak tolong siapkan itu, bisa aja ya selagi ada niat di hati kita. Memang luar biasa ini zamannya, kita udah semakin berat di dalam menjalankan sunnah dan ajaran Rasulullah SAW. Baik Ustaz, walaupun banyak peluang untuk melakukan hal yang tidak diinginkan Ustaz ya, mungkin kalau seringnya berinteraksi. Begitu juga mungkin mohon maaf bagi kayak karyawan juga rekan-rekannya yang bukan muhrim, karena seruangan juga ada mbak-mbaknya atau ibu-ibunya, mungkin itu juga setidaknya harap dijaga, karena banyak peluang juga setan masuk ke mata kita Ustaz ya. Ya baik, selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu-ibu yang mau bertanya atau menambahkan, dipersilakan terkait haramnya laki-laki melihat perempuan yang bukan muhrim dan sebaliknya. Dari Mas Ardi mungkin? Belum start. Cukup. Oh. Belum Ustaz, katanya mungkin udah paham Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang lain mungkin? Izin start. Mau nanya deh.
Dan Ya, Iya, baik. ya silakan, Mas. ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Jadi kan Warahmatullah. saya pernah dengar ya kalau misalnya jadi misalnya kita ikut kajian, ikut ilmu kan kita tahu ilmunya. Nah, itu kalau udah tahu ilmunya terus tidak dilaksanakan atau tidak jadi takut dosa juga. Jadi banyak orang juga dalam memilih kajian, maksudnya ikut-ikut kajian jadi milih-milih tema juga. Jadi Iya, iya. menghindari ini kayak gini kan haramnya memandang yang wanita yang bukan muhrim kan. Jadi kan misalnya saya kan jadi dapat ilmunya nih Ustaz. Nah, kebetulan suatu saat nanti misalnya belum bisa saya amalkan gitu kan ilmunya. Nah, itu kan jadi nanti saya kena dosanya double nggak Ustaz? Jadi Iya. ilmunya nggak, karena kita udah tahu hukumnya, terus kita tidak laksanakan jadi dosa, ditambah dosanya yang ini ya, yang tidak yang tadi haramnya memandang wanita yang bukan muhrimnya gitu. Itu dulu Ustaz. Ya. Saya ingat ada syair yang ditulis oleh Imam Ibn Ruslan dalam kitab Matan Zubad ya. Syair itu mengatakan fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubbadil watan. Orang yang berilmu, orang yang sudah tahu ilmu kemudian tidak mengamalkan ilmunya, maka dia akan disiksa nanti di hari kiamat. Sebelum penyembah-penyembah berhala disiksa, dia terlebih dulu disiksa. Ini ya sanksi bagi orang yang udah tahu kemudian tidak mengamalkan ilmu, akan disiksa sebelum penyembah-penyembah berhala disiksa, dia akan disiksa terlebih dahulu. Ya, tetapi kalau orang yang tidak mau tahu, ya, apalagi dia tahu, wah ini kalau saya udah tahu, ya berat nanti, ya saya tidak bisa melaksanakannya, maka dia punya dosa zambani, 2 dosa. Ya, 1 dosa tidak mau tahu, 2 dosa ya melalah. Ya, jadi kalau kita sudah tahu kemudian tidak mengamalkan dosa, tapi 1 dosa. Ya, ada orang yang nggak mau tahu, nggak mau belajar. Oh jangan nih kajiannya okodulujen, serem. Ya, ntar kita nggak bisa begini, nggak bisa begitu, mendingan nggak usah ngaji. Udah kita ya bebas. Ya kita nggak tahu ini, maka ya yang nggak tahu karena nggak mau tahu, ini dosanya 2. Ya, ini dosanya 2. Ya, ada juga ya teman saya yang bilang begini, komentari. Itu orang alim yang disiksa, yang tidak mengamalkan ilmunya, disiksa terlebih dahulu dari penyembah-penyembah berhala, bukan berarti dia lebih kacau, lebih parah dari penyembah berhala, tidak. Ya, dia disiksa terlebih dahulu karena kalau disiksa lebih dahulu, rapinya juga lebih cepat. Ya, artinya ya dia disiksa lebih cepat, rapinya lebih cepat ya, kemudian lebih cepat dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya, jadi jangan nanti wah kalau begitu ya parah sekali. Kenapa? Orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya disiksa sebelum penyembah berhala. Kalau begitu mendingan penyembah berhala tidak. Ya, dia disiksa terlebih dahulu supaya lebih cepat lagi prosesnya. Ya, semakin cepat prosesnya maka semakin ringan siksa. Ya, cepat berlalu maka semakin ringan begitu. Jadi ya jangan juga kita ya dalam mengamalkan agama ini pilih yang enteng-enteng kita amalkan, yang enak-enak kita amalkan, yang enggak enak, yang berat kemudian kita tidak amalkan. Amalkan semuanya, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara totalitas, secara keseluruhan. Begitu ya, Ustaz Budi. Baik, Ustaz, ini ada chat dari Pak Arif Hakim. Pertanyaannya, apakah pembantu di rumah boleh lepas jilbab? Dan bagaimana dengan hadis tentang pembantu dijadikan muhrim? Apa Ustaz? Pembantu dia bukan mahram. Sebutannya kita mahram nih. Mahram itu ya perempuan yang bukan perempuan ya yang bukan ajnabi. Ini ya
hukumnya di depan laki-laki yang bukan mahram dimanapun sama. Ya. Ya, kalau dia di rumah, di dalam rumah, ya, sementara di rumah itu ada majikannya, ya, ada keluarga, ya, majikannya yang laki-laki yang bisa lihat dia, maka dia pun harus tutup auratnya. Ya, harus tutup auratnya, dia harus tutup rambutnya. Ya, karena rambut itu termasuk daripada aurat perempuan, ya. Kecuali dia mau masuk kamar, dia di kamar sendirian, dia boleh. Ya, tapi kalau dia di dalam rumah majikannya, selagi masih terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram, maka dia wajib untuk menutup auratnya. Ya, kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana keterangan pembantu yang dijadikan mahram? Maksudnya bagaimana pembantu yang dijadikan mahram? Dinikahi gitu? Hah? Hah? Bisa saja ya pembantu dijadikan mahram. Ya, barangkali begini ya. Yang terbayang di benak saya kalau pembantu dijadikan mahram. Ya, ini pembantu perempuan. Ya, kemudian dia punya anak gadis. Punya anak gadis. Anak gadisnya ya dinikahi. Ya, ketika anak gadisnya dinikahi berarti ini kan jadi mertua ini. Ya, maka mertua ya kedudukannya adalah mahram. Itu yang dimaksud atau yang disebut ya. Bagaimana kalau pembantu dijadikan mahram? Bisa saja. Kita punya ya pembantu, katakanlah punya asisten rumah tangga umur 45 karena parasnya cantik 45 nggak kelihatan 45. Ya, kelihatan 30 barangkali. Tapi dia punya anak umur ya 19 tahun, umur 20 tahun. Ya, cantik, ya. Kita nikahi anaknya. Ya, ketika kita nikahi anaknya, maka pembantu kita itu adalah mertua kita. Ya, mertua kita. Maka ketika menjadi mertua kita, dia sudah jadi mahram. Ya. Tapi kalau sudah jadi mertua, apa iya masih jadi pembantu terus? Kan begitu. Barangkali statusnya juga sudah berubah. Oh, ini sudah jadi mertua saya, masa mertua dijadikan pembantu? Ya, barangkali statusnya juga ya sudah berubah. Begitu. Baik, alhamdulillah udah terjawab ya. Baik, mungkin kalau nggak ada lagi karena waktu juga yang memisahkan kajian kita, maka untuk itu mari kita akhiri kajian kita dan mohon izin pada Ustadz untuk memimpin doa. Mudah-mudahan kita ada dalam kemanfaatan ilmu dan bisa melaksanakan apa-apa yang telah disampaikan, apa-apa yang telah diterima dari ilmu kita, dan juga kita juga berharap semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir. Tafadhal Ustaz. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asinna wa la tu'sir alaina wa ardina warda'an sanaka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha baniha iftah alaina wa ala waladina banatina talamidina tilmidatina wa tuhal arifin wa faqihna wa iyahum fid din, 'allimna iyahum at-ta'wil wahdina wa iyahum sawa sabil birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alihi wa sahbihi wasallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran Ustaz atas pemaparan kajiannya hari ini. Mudah-mudahan bisa mencas iman kita agar tetap istiqomah dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari kami undur diri, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.